pendengar cerita. Di dunia ini, setiap orang semuanya punya kisah. Ada yang penuh tawa, ada yang penuh luka. Tapi dari setiap cerita selalu ada pelajaran hidup yang bisa kita petik. Di cerita hidup ini, aku akan membawakan kisah-kisah nyata dari orang-orang biasa tapi hatinya luar biasa. Yuk dengerin bersama. Semoga ada hikmah yang bisa menenangkan hati kita hari ini. Pendengar cerita, pernah gak sih kalian merasa gak disayang sama keluarga sendiri? Merasa gak dianggap? Merasa untuk apa sih hadir di keluarga ini? Padahal yang kalian pengen tuh cuma pelukan, perhatian, ditanyain hari ini kabarnya apa. Hari ini aku mau cerita tentang Rina. Rina tumbuh di keluarga yang dingin. Di sini konteksnya bukan dingin karena gak punya rumah ya. Tapi karena rumah itu terasa gak punya kehangatan, gak punya kasih sayang. Apalagi dari satu orang yang penting banget di hidupnya, yaitu ayahnya. Waktu itu Rina inget banget ayahnya suka bentak. Rina, jangan main terus, sana kamu baca buku. Rina gak boleh main keluar, teman-temannya juga gak boleh main ke rumahnya. Padahal waktu itu Rina masih SD loh. Rina peluk bonekanya tapi tatapannya kosong, dingin. Kayak kamar yang gak pernah kena matahari. Rina tuh sering banget ngerasa ayahnya gak sayang. Beda banget sama ibunya. Ibunya meski sibuk, tapi ibunya masih sempat senyum, ngajak ngobrol lah sedikit-sedikit. Tapi ayah, yang Rina tahu, ayahnya cuma kerja, marah, dan kalau di rumah ya diem-dieman aja. Tapi bahkan waktu lagi sholat dan berdoa pun wajah ayah tuh tetap keras, gak ada lembut-lembutnya. Ya akhirnya waktu berjalan, Rina tumbuh jadi remaja, udah besar, dan akhirnya menjadi pribadi yang keras kepala, sensian, dan makin jauh dari ayahnya. Kalau ayahnya duduk di ruang tengah, Rina masuk kamar. Kalau ayahnya ajakin ngomong, Rina jawab asal-asalan. Kalau misal ayahnya bilang, Rina, jangan pulang malam. Rina cuma jawab, Kalau ayahnya nyuruh, Rina, pakai jilbab kamu kalau kamu mau ke masjid. Rinanya malah ngebales. Ayah aja dulu, jangan ngerokok. Wajah ayahnya langsung merah, tapi dia diem. Cuma pergi ke teras dan ngerokok lagi. Rina ngerasa dia menang, tapi sebenarnya di dalam hatinya tuh dia kalah. Karena yang dia pengen tuh cuma satu. Dipeluk, didengar, dibilang sayang, hubungan yang gak kaku kayak gini. Sampai di suatu malam, ibunya bangunin dia. Mukanya bengkak kayak kelihatan habis nangis. Rina, bangun Rina. Bangun, ayah kamu masuk rumah sakit, itu jantungnya kambuh. Rina langsung kebangun, baru bangun langsung buru-buru telepon ambulans, telepon RT, minta bantuan nganterin ke rumah sakit. Langsung buru-buru bawa ke rumah sakit terdekat. Untungnya rumah sakit tuh jaraknya gak sampai 2 kilo dari rumah Rina dan itu malam-malam, jadi jalanannya gak macet. Di rumah sakit, ayahnya diperiksa, ditidurin di kasur rumah sakit, diperiksa sama suster, dokter, dibawa ke IGD. Pokoknya begitu banyak kejadian yang menurut Rina tuh terasa cepat banget. Rina yang melihat itu semua merasa seperti, kok cepat banget kejadiannya ini. Dunia Rina terasa langsung runtuh. Di ruang UGD dia lihat ayahnya terbaring lemas. Wajahnya yang biasa keras sekarang pucat. Diem, gak ada marah-marah. Cuma bengong. Rina berdiri gemeteran, gak tahu harus ngomong apa. Tapi tiba-tiba ibunya nyelipin selembar kertas di tangan Rina. Rina, ini surat dari ayah kamu. Dia tulis tadi siang sebelum pingsan. Rina yang kaget, sedih, gemeter. Rina langsung baca. Rina,
Maaf ya, ayah itu gak pandai nunjukin cinta. Ayah juga dibesarin di rumah yang dingin, tanpa pelukan yang hangat. Tapi ayah selalu bangga sama kamu. Ayah selalu doain kamu setiap sujud terakhir ayah. Mungkin ayah gak pandai untuk ngomong, tapi ayah sayang sama kamu dengan segala nafas yang ayah punya. Air mata Rina di situ langsung jatuh, deras, sesek, kayak ada bendungan yang tiba-tiba jebol. Sekarang Rina cuma bisa ngeliat ayahnya tiduran di rumah sakit. Rina nggak bisa balas ucapan sayang ke ayahnya. Dia cuma bisa ngebaca surat itu sambil ngelihat keadaan ayahnya yang nggak berdaya. Dan Rina ngerasa bersalah terhadap itu semua. Akhirnya kembali lagi ke masa sekarang. Sekarang ayahnya Rina udah keluar dari rumah sakit. Pelan-pelan ayahnya Rina mulai pulih, tapi kondisi tubuhnya terutama jantungnya tuh masih tetap perlu diperhatikan. Tapi yang lebih dulu berubah ya hatinya Rina. Rina udah mulai bikin teh untuk ayahnya, beresin sajadahnya, kadang sholat berjamaah sama ayah dan ibunya. Sampai suatu hari dia berani peluk ayahnya dari belakang pas lagi duduk di teras. Ayahnya kaget, kaku, tapi tangannya itu ikut peluk balik. Maaf ya. Kata Rina sambil nangis. Dan ayahnya jawab pelan, Kita sama-sama belajar, Nak. sekarang Rina udah jadi ibu dan dia sadar satu hal. Cinta itu gak harus selalu diucap. Kadang cinta itu bentuknya doa, diem, tapi paling tulus. Dan ayah Rina sampai sekarang ternyata gak pernah berhenti sayang sama Rina. Cuma caranya aja yang berbeda. Ayah Rina sayang lewat sujudnya, lewat doa yang dia lampirkan kepada Allah. Ayah Rina emang kaku dan gak bisa ngungkapin apa yang ada di hatinya. Itulah cerita hari ini. Pendengar cerita, kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kadang lewat cinta, kadang lewat luka. Rina sangat bersyukur ayahnya masih ada sampai hari ini dan dia berusaha memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibunya. Kisah ini relate sih di kehidupan aku. Menurutku emang banyak banget keluarga yang beranggapan bahwa materi aja cukup untuk anak. Dikasih uang, fasilitas, sekolah yang bagus. Tapi tetap aja ya kalau keluarga gak pernah hadir di setiap kehidupan penting kita, rasanya hampa. Ambil raport bukan sama orang tua, tapi dititip sama ART atau sama om tantenya misal. Wisuda TK, SD, SMP, SMA, orang tuanya gak pernah datang. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal bagi sebagian anak, kasih sayang dan kehadiran itu sangatlah penting. Aku yakin setiap orang tua itu pasti sayang sama anaknya, hanya caranya yang berbeda-beda. Kita sebagai anak tentunya juga sayang sama orang tua kita. Tapi sayangnya, cara sayang kita kepada orang tua itu mengikuti bagaimana cara orang tua itu menyayangi kita. Jadi ketika orang tuanya merasa rasa sayang hanya sekedar materi, kita sebagai anak juga sayangnya mengikuti seperti itu. Karena kita selayaknya anak mengikuti apa yang orang tua lakukan. Nah, kalau kisah ini menyentuh hati kamu atau membuat kamu ingat sama seseorang, jangan lupa kirimin doa untuk mereka.
Dan kalau kamu punya cerita hidup yang ingin dibagikan, tulis aja komentar di bawah atau kirimkan lewat email. Insya Allah akan aku bacakan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Maafkan apabila ada salah-salah kata. Titip salam ya untuk Rina dan keluarga Rina. Semoga keluarganya harmonis selalu, bahagia selalu, dan sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.